Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Amelia Lestari dengan NIM 193201 Prodi Hukum Keluarga Islam. Yang mana saya di sini akan menjelaskan biografi Ibnu Sina. Biografi Ibnu Sina. Biografi Ibnu Sina. Biodata atau riwayat hidup. Nama Al-Husain bin Abdullah bin Al-Hasan bin Ali bin Sina. Tanggal lahir tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi, yang mana tempat lahir Kampung Abshana, Bukhara, Turkistan, yang berbangsa Parsi. Nama ibu Sitare Abshana. Nama bapak Abdullah dari Balkha, seorang gabenor pada masa kerajaan Samania. Ibnu Sina ini tokoh termuka pada zaman keemasan. Beliau memutuskan ilmunya pada bidang kedokteran dan filosofi. Membuat ensiklopedia dalam bidang agama, kedokteran, filsafat, logika, matematika, astronomi, dan musik. Dan juga seorang pustakawan dan psikiater yang handal. Ibnu Sina, beliau ini sangat rajin belajar, ulet, memiliki inteligensi yang luar biasa, yang mana Ibnu Sina memiliki akses belajar di perpustakaan besar di wilayah Balkha, Kawerzimia, Gorgan, Kota Rai, Kota Isfahan, dan Hamadan. Adapun pendidikan Ibnu Sina dari masa ke masa. Pada usia 5 tahun, Ibnu Sina mempelajari Al-Quran. Dan Ibnu Sina dilanjutkan dengan mempelajari ilmu-ilmu agama Islam pada umur 5 tahun sampai 10 tahun, seperti tafsir, fikih, usuluddin, dan lain sebagainya. Beranjak pada usia belum genap 10 tahun, Ibnu Sina sudah bisa menghafal Al-Quran, yang mana pada usia genap 16 tahun, Ibnu Sina pun dikenal sebagai ahli pengobatan. Ada 8 penemuan besar Ibnu Sina dalam kesehatan. Yang mana pertama, penemuan penyakit baru. Di dalam penelitiannya, Ibnu Sina telah menghasilkan penemuan berupa pengaruh kuman dalam penyakit. Penyakitan virus seperti TB, penyakit rubella, alergi, cacar, smallpox, dan sebagainya. Yang kedua, penemuan dalam bidang farmasi. Ibnu Sina telah menghasilkan obat bius, menciptakan tenang yang khusus untuk menjahit luka pembedahan, menciptakan alat suntik. Yang ketiga, Ibnu Sina menemukan peredaran darah manusia dan anatominya 600 tahun sebelum William Harvey. Baik, selanjutnya keenam, penemuan urutan derajat panas. Setiap anggota tubuh digambarkan menjadi masing-masing temperamen, masing-masing dengan gelar panas dan kelembapan. Ibnu Sina menyusun anggota tubuh dalam urutan derajat panas, dari terpanas sampai terdingin. Napas dan jantung dipanas ia muncul. Yang kedua, darah yang dihasilkan dari hati. Yang ketiga, hati yang mungkin terlihat sebagai darah yang terkonsentrasi, daging, otot, limpa, ginjal, arteri, pena, dan kulit telapak tangan dan kaki. Yang ketujuh itu, Ibnu Sina membagi tahap kehidupan sebagai berikut. Yang pertama, masa bayi, yaitu periode sebelum anggota badan yang dipasang untuk berjalan. Yang kedua, masa bayi, yaitu masa pembentukan gigi, kaki yang telah dipelajari tetapi tidak stabil, gusi tidak penuh gigi. Yang ketiga, masa kecil, yaitu tubuh menunjukkan kekuatan gerakan gigi sepenuhnya keluar. Yang keempat, usia muda, masa pubertas, periode sampai dengan perkembangan rambut pada wajah dan kemaluan. Yang kelima, pemuda, periode sampai dengan batas pertumbuhan tubuh menuju awal kehidupan dewasa. Yang kedelapan, pertama kali yang berpendapat bahwa pikiran manusia mempengaruhi kondisi fisiknya. Belum lama ini melakukan penelitian antara kondisi fisik manusia dan pikirannya. Hasilnya mencengangkan. Ternyata pikiran manusia mempengaruhi
terhadap kondisi fisiknya. Jadi, apabila ada seorang pasien yang sakit lalu dokter tersebut memberikan obat yang sama sekali tidak ada hubungan dengan penyakitnya, lalu dokter tersebut mengatakan ini obat yang sangat manjur, maka pasien tersebut dapat sembuh. Teori ini baru dibuktikan sekarang, padahal Ibnu Sina telah berpendapat demikian 1000 tahun yang lalu. Ia selalu berpesan kepada muridnya, jangan pernah katakan kepada pasien bahwa penyakitnya tidak dapat diobati. Sesungguhnya, sugesti kalian merupakan obat bagi pasien. Ada beberapa karya Ibnu Sina, kitab Kanun fi al-Tib yang merupakan karya Ibnu Sina dalam bidang ilmu kedokteran. Yang kedua, kitab As-Sifa yang merupakan karya Ibnu Sina juga dalam bidang filsafat. Ada juga kitab An-Najah yang merupakan kitab yang berisikan ringkasan dari kitab As-Sifa. Yang keempat, kitab Fi Aqsam al-Ulum al-Aqiyah yang merupakan karyanya dalam bidang ilmu fisika. Yang kelima, kitab Al-Isyarat wa Al-Tanabihat, isinya mengandung uraian tentang logika dan hikmah. Kitab Lisan Al-Arab, kitab ini merupakan hasil karyanya dalam bidang sastra Arab. Ada sumbangannya dalam berbagai bidang kedokteran, bidang filsafat, bidang kimia, bidang geologi, bidang farmakologi, bidang psikologi, bidang fisik, bidang astronomi, bidang kejuruteraan, dan bidang geografi. Yang terakhir, wafatnya Ibnu Sina. Ibnu Sina terserang penyakit kolit, dan karena keinginannya yang kuat untuk sembuh sehingga dikisahkan bahwa pada saat itu Ibnu Sina pernah minta obat sampai 8 kali dalam sehari. Namun sekalipun kondisinya yang memburuk karena penyakit yang diderita, ia masih saja tetap aktif menghadiri sidang-sidang majelis ilmu di Isfahan. Karena Ibnu Sina merasa umurnya tidak lama lagi, beliau kemudian mandi dan berobat kepada Allah, menyedekahkan segala kekayaannya kepada kaum fakir, memaafkan setiap orang yang pernah menyakitnya, membebaskan para budaknya, membaca Al-Quran sehingga khatam 3 hari sekali, sampai ia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.